Nah, implikasi itu disebut juga dengan proposisi bersyarat. Jadi dia punya syaratnya gitu ya. Nah, bentuk proposisinya jika P maka Q. Nah, notasinya seperti ini. Jika P maka, nah maka itu panah, maka Q. Jika P maka Q. Nah, yang ini nih maka ya, tanda panah ini maka gitu ya. P disebut juga dengan hipotesis atau antecedent, premis atau kondisi. Kemudian Q disebut konklusi atau konsekuen. Misalkan contoh ya, jika hari ini hujan, misalkan P-nya hari hujan, Q bawa payung misalkan. Jika hari ini hujan, maka saya bawa payung misalkan pakai Q. Nah, jadi ada sebab ada apa namanya itu ada syaratnya. Kalau misalkan hujan ya saya bawa payung. Tapi kalau misalkan nggak hujan, berarti saya nggak bawa payung. Jadi ada syaratnya di sini. P maka Q. Contoh lagi, jika nilai semester 1 sebanyak 4 mata kuliah bernilai D, maka di DO misalkan. Nah, kalau misalkan nilai kalian misalkan A semua atau B semua atau C semua, ya nggak masalah. Tapi kalau kalian D semua, nah maka kalian harus di DO. Nah, itu ada syaratnya itu, ada kondisi ya. Jika P maka Q. Oke, saya next. Nah, contohnya seperti ini, jika saya lulus ujian, maka saya mendapatkan hadiah dari ayah. Jadi ayahnya udah berjanji nih kalau misalkan si anaknya ini lulus, maka ayahnya akan memberikan hadiah sesuatu, misalkan entah motor, entah itu laptop dan sebagainya misalkan. Misalkan anaknya nggak lulus, ya ayahnya bisa jadi memberikan, bisa jadi enggak kan, tergantung ayahnya kan. Tapi kalau kalau dia lulus, wajib ayahnya memberikan hadiah. Jadi dia ada kondisional jika syaratnya apa, maka apa yang akan dieksekusi. Nah, contoh yang B. Jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Jadi misalkan suhunya 100 derajat Celcius nih, ya alarm berbunyi kondisinya. Tapi misalkan Pak, bisa nggak misalkan apa namanya suhunya misalkan di atas 100 derajat Celcius, cuman alarmnya tidak berbunyi, bisa jadi. Kenapa? Bisa jadi alarmnya rusak gitu kan. Tapi dalam kondisi normal, dalam artian alatnya kondisi baik, ya harusnya berbunyi karena kan suhu mencapai 880 derajat Celcius, alarm berbunyi. Nah, misalkan suatu saat alarm apa namanya suhunya 100 derajat Celcius misalkan, tapi alarmnya nggak berbunyi, berarti ada masalah dengan alarmnya. Bisa jadi rusak, kena petir atau kena air gitu ya. Kemudian yang C, jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Jadi kalau misalkan kalian tidak mendaftar ulang semester atas ya, ya udah berarti kalian dianggap mengundurkan diri. Gitu. Nah, untuk tabel kebenarannya seperti ini ya. Ini P-nya true true, false false, Q-nya true false, true false. Jika true, maka nilainya true. Nah, kalau jika P-nya true, Q-nya false, maka nilainya false. Jika P-nya false, Q-nya true, maka nilainya true. Nah, kalau misalkan ini false dan false, ya udah berarti true. Nah, ini tabel kebenarannya ya. Gitu ini ya. Nah, ini tabel kebenarannya untuk implikasi. Jadi ada sebab akibat gitu ya. Jadi ada syarat gitu ya. Jika P maka Q. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jika true dan true, jika true implikasi true maka nilainya true. Kalau true implikasi false maka false. Kalau false ininya true maka true. Kalau false implikasi true false, salah. False implikasi false maka nilainya true. Gampang sih cara ngingetnya sih. Cara ngingetnya kalau misalkan P-nya true kemudian Q-nya false maka nilainya false. Nah, yang lain true gitu. Cara ngingetnya gitu sih. Cara ngapalnya gitu sih. Intinya nilainya semuanya true, kecuali jika P-nya true, implikasi F-nya false, maka false nilainya. Gitu. Oke, saya next ya.
Nah, ini nanti kalian dipelajari lah di dunia pemrograman ya. Ntar kalian belajar tentang if then ya. Di semester 1 ya kalau nggak salah, algoritma pemrograman dasar. Harapan saya sih semester ini kalian bisa udah buat program sih. Jadi matematika diskretnya itu tidak hanya sekedar teori sih. Saya pengennya tuh kalian bisa buat program, harapan saya. Tapi karena di semester 1 baru belajar APD, berarti program yang kalian buat masih dasar sih. Jadi kalau mata kuliah ini sebenarnya di semester 3, cuman karena ada perubahan kurikulum ya, jadi berubah di semester 1. Nah, kalau kemarin kakak lihat atau senior kalian, saya kasih tugas untuk buat program. Jadi implikasi dari materi ini harus dibuat dalam program. Tapi kalau karena kalian baru belajar APD ya udahlah nggak apa-apa. Berarti hanya dasarnya aja. Nanti kalian buat program, tapi program yang sederhana nantinya. Nah ini ya, jika P maka Q. Nah, ntar kalau di dalam pemrograman seperti ini nih, if P then Q. Nah, nanti kalian akan pelajari ya dengan Bu Linda ya kalau nggak salah ya, kalau algoritma pemrograman dasar ya. Ya, Pak. Nah, ntar kalian belajar lah, if then kalian belajar. Nah ini ya, jika P maka Q. P mengakibatkan Q. Nah Q imply Q. Q hanya jika Q. P syarat cukup untuk Q. Nah seperti ini ya, cara-cara mengekspresikan implikasi. Nah, contohnya seperti ini. Jika Anda berusia di bawah 17 tahun, kecuali kalau Anda sudah menikah, maka Anda tidak dapat terdaftar sebagai dalam pemilu ya. Jadi dia ada syarat nih. Jika usianya di bawah 17 tahun, kemudian kecuali Anda sudah menikah, maka Anda tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Nah, notasi seperti ini. Saya punya variabel, waalaikumsalam. Ada variabel M, N, R, di mana M saya set Anda berusia di bawah 17 tahun. Kemudian N saya set Anda sudah menikah. Kemudian R saya set nilainya Anda dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Buat pernyataan di dalam notasi ya. Jika Anda berusia di bawah 17 tahun, maka M kan. Kecuali kalau Anda sudah menikah berarti dan negasi N. Karena ini kan berlawanan nih. Anda sudah menikah, sedangkan ininya kecuali kalau Anda sudah menikah berarti kan negasi nih, negasi N. Nah, maka simbolnya kayak gini. Negasi R berarti tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Nah, jadi untuk menulis pernyataan ke dalam notasi ya seperti ini. Jadi kita set dulu M-nya itu apa, N itu apa, R-nya itu apa nilainya. Kemudian kita buat ininya, simboliknya. Makanya hasilnya seperti ini. M dan negasi R, maka negasi R. Nah, jika Anda berusia di bawah 17 tahun, berarti kan M. Kecuali Anda sudah menikah. Nah, kan keywordnya kecuali ya, berarti kan negasi nih. Berlawanan dari N kan. Makanya dan negasi N, maka, nah ada kata keyword maka. Makanya di sini implikasi. Maka Anda tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Nah, kalau R-nya kan Anda dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, maka berlawanan kan, maka negasi R. Gitu. Nah, ini di dalam pemrograman ya yang saya jelaskan sebelumnya. Nanti kalian akan belajar tentang if dan then, if then, ada if else, ada if else if. Nah, nanti kalian akan pelajari. Nah, untuk dalam pemrograman ya seperti ini. If C then S. C-nya ekspresi logika yang menyatakan syarat kondisi. Nah, S-nya itu satu atau lebih pernyataan. Jadi kalau misalkan S-nya udah terpenuhi, maka apa yang akan dieksekusi? Nanti kalian akan belajar lah lebih detailnya di pemrograman ya. Nah, seperti ini ya kalau di dalam pemrograman. If X lebih besar daripada Y, maka Y di set X tambah 10. Jadi kalau nilainya X-nya lebih besar dari Y, maka nilai Y itu sama dengan nilai X ditambah 10. Contohnya seperti ini. X-nya 2, Y-nya 1. 2 lebih besar daripada 1 enggak? Benar kan? 2 lebih besar daripada 1. Nah, maka nilai Y akan di set X ditambah 10. X-nya kan 2. 2 ditambah 10 makanya 12 di sini. Kemudian soal yang 2 nih. X-nya 3.
Y-nya 5. 3 lebih besar daripada 5? Enggak kan? Nah, makanya dia tidak dieksekusi. Nilai Y-nya tetap 5. Enggak berubah. Paham nggak yang ini? Slide yang ini. Paham ya? Atau saya ulangi lagi ya. Nah, ini Udah contoh paham, di dalam Pak. pemrograman ya. If X lebih besar daripada Y, maka Y akan diset nilainya X tambah 10. Nah, ada soal nih, jika X-nya 2, Y-nya 1. 2 lebih besar daripada 1, benar kan? 2 lebih besar daripada 1, benar kan? Maka dia akan eksekusi nih. Y sama dengan X tambah 10. Nah, nilai X-nya kan 2 nih. 2 ditambah 10 berarti Y-nya 12. Kemudian kita soal nomor 2. Nomor 2 itu kan X-nya 3, Y-nya 5. 3 lebih besar daripada 5, benar enggak? Enggak kan? False kan? 3 lebih besar daripada 5. Enggak kan? Harusnya kan lebih kecil. Makanya ini tidak dieksekusi. Karena nilainya udah salah gitu, udah false gitu. Makanya nilai Y-nya tetap 5, enggak berubah gitu. Paham ya? Sama. Oke. Paham, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Belum saya suruh coding nih, baru analogi sih. Pak, mau nanya Nah, tadi, Pak. ini kenapa? Mau nanya tadi, Pak. Yang X plus 10 tuh Kenapa? emang Kecil banget. udah, Kecil suaranya. Saya nggak kedengaran. Agak dibesarin. Pak. Kan tadi kan X plus 10, Pak. X plus 10 yang mana tuh? Ah, ini. Ya. Nah, ini X kan plus artinya nilai Y awalnya 1. Nah, nanti akan terupdate. Nilai Y yang sekarang sama dengan X tambah 10. Nilai X-nya berapa? X-nya kan 2 nih. 2 ditambah 10, makanya 12. Karena kondisinya terpenuhi. X-nya 2, Y-nya 1. 2 lebih besar daripada 1, benar? Benar. Nah, maka dia akan mengupdate atau memperbarui nilai Y. Nilai Y-nya akan diupdate menjadi Y sama dengan X-nya 2 ditambah 10, makanya 12. Nah, untuk yang poin yang kedua, ini nggak dieksekusi. Nggak dieksekusi, kenapa? Karena 3 lebih besar daripada 5. Ya false lah. Harusnya kan 3 itu lebih kecil daripada 5. Makanya nilai Y-nya masih tetap 5, nggak terupdate. Masih tetap 5, nggak terupdate X ditambah 10, nggak. Karena nggak terpenuhi nilainya, X lebih besar pada Y-nya. Kecuali yang nomor 1. Nomor 1 terpenuhi. 2 lebih besar daripada 1. Ya benar kan? 2 lebih besar daripada 1. Nah, kalau dia benar, dia eksekusi ngupdate nilai Y. Y-nya terupdate. Y sama dengan X-nya berarti kan 2 nih. 2 ditambah 10, maka 12. Nah, kalau yang nomor 2 nggak dieksekusi karena udah false dia. Gitu. Masih, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini bentuk ekivalensi, bentuk implikasi ya. Bentar, itu minta di-mute ya. Suaranya tuh sebentar. Udah. Nah, misalkan saya punya P dan Q, true, true, false, false, true, false, true, false. Nah, dikasih P-nya seperti ini nih, false, false, true, true. Nah, bentuk implikasinya P implikasi Q nilainya seperti ini. T, F, T, F, T, F, T, T. Nah, nilai ini setara dengan negasi P atau Q. True, false, true, true. Nah, ini setara gitu ya. Sebentar kita share ini dulu ya, kita latihan ya. Saya stop dulu ya sebentar. Saya pause. Nah, di sini kan ada 3 variabel ya. 3 variabel ya. P, Q, dan R ya. Makanya di sini P, Q, dan R. Di sini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Berarti ada 8 nilai yang akan kita masukkan. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Kemudian sama dengan ada 8 nilai yang akan kita masukkan. Kita buat tabelnya dulu. Insert tabel. Nah, ini ya. Ada P, ada Q, huruf kecil aja ya, karena soalnya kecil kan. P, Q, R, negasi P, negasi P, kemudian Q dan negasi P, Q, dan oh ini saya kopas ya, dan negasi. Oh nggak bisa kali ini. Oh kecil jadinya. Nah ini saya kopas aja ya. Ini saya kopas. Ini saya gedein.
Ukurannya gedein, jangan 10, misalkan 14. Terlalu kecil, 22. Kegedean. Ini aja ya, saya kecilin. Kemudian R implikasi, ini saya kopas aja ya. R implikasi ini. Nah, kemudian digedein lah, gedein. Kemudian yang terakhir ada negasinya. Nah, ini. Bentar saya rapikan dulu tabelnya ya, biar kelihatan enak dilihat. Nah, sip. Nah, oke. Nah, ini saya gedein tulisannya. Bentar. Nah, gedein ukurannya 18. Kok ini? Sebentar. Nah, ini gedein juga ya. Ya kelihatan. Ada negasinya. Negasinya ada nggak ya nih? Belum ke copy. Sebentar. Sebentar. Nah. Kehilang. Bentar. Nah, ada negasinya. Besarin. Ukurannya 18. Nah, ini digedein. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke, Pak. nah, kelihatannya. Ininya kita buat 8 ya. Ini. Permisi Pak Iki. Iya, kenapa? Kenapa? Ini Nitalia, Pak mau izin sebentar mau ke Polman, mau nganterin surat formulir. Oh ya, silakan. Ini materinya nanti saya upload kok di Ya. YouTube. Ya, sebentar aja Pak ya. Oke, silakan. Oke. Kita buat dulu Oke, ya. makasih, Pak. True. Yuk, sama-sama. True. Kemudian false. Kurang satu lagi ya. False ya. True. False. Nah, sekarang nih dua-dua nih. T, F, T, F. Nah, yang terakhir selang-seling. T, F, F, F. Oke, nah sekarang negasi dari P. P-nya huruf kecil nih. Diganti dulu ya huruf kecil. Nah, negasi berarti lawannya. Lawan yang ada di sini. Maka lawannya adalah false. True. Kok R? True. Nah, kemudian Q dan negasi P. Q yang ini ya. Q dan negasi P. True dan false. Maka jawabannya false. True dan false. False dan false. Ya, false. False dan false. Ya, false. True dan true. Ya, true. True dan true. Ya, true. False dan true. False. False dan true. False. Kemudian dari sini ada implikasi. Masih ingat nggak syarat implikasi? Jadi kalau dia akan bernilai true semua, kecuali jika P-nya bernilai true, kemudian Q-nya false, maka nilainya apa? False, Pak. False. Pak. False. Ya, saya share ulang ya. Saya share lagi ya materinya ya. Biar ya. Saya share lagi. Biar kalian ingat. Nah, ini dia. Nah, saya balikin lagi ya. Tabel kebenarannya ya. Nah, ini. Jadi semua akan bernilai true kecuali jika P-nya true, Q-nya false, maka nilainya false. Jadi kalau P-nya true, Q-nya false, ya udah false berarti. Nah, ini false. Oke. Saya balikin lagi ke soal tadi.
Mana soal tadi ya? Oh ini. Nah ini. Nah R kan true nih. Implikasi false. Maka nilainya ini true. Implikasi ini. Maka nilainya False. 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 False, implikasi false. True. True, implikasi false. 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 False, implikasi false. True. True. True, implikasi true. True. False, implikasi true. True. True, implikasi false. 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 False, implikasi false. True. Oke, ini udah jago nih. Berarti udah siap untuk ujian ya. Mantap lah ini. Waduh. Kemudian dari yang nilai ini tinggal dinegasikan, artinya berlawanan dari nilai ini. Berarti kalau false ya true. Kalau true ya false gitu. Dia berlawanan gitu. Kalau false berarti true. Kalau true ya false. Kalau true ya false. Ini false juga, ini true. Ini false. Nah, ini jawabannya. Gampang kan? Gampang kan? Oke, kita lanjut materi. Saya stop dulu, kita lanjut materi lagi ya. Nah, ini implikasi ya. Contoh soal tadi ya yang sudah kita bahas. Intinya kalau kalian hafal ini insya Allah bisa lah jawab. Asal tahu tabel kebenarannya sih. Oke, kita lanjut. Oke, ini udah ya. Kemudian, nah ini dikatakan ekivalen. Bentuknya seperti ini. Jika buka kurung negasi P, maka Q. Nah, ini artinya ekivalen. Ekivalen itu artinya nilainya sama. Sama atau setara dengan negasi buka kurung negasi P atau Q. Nah, ini juga ekivalen dengan P dan negasi Q. Ingat nggak aturan kemarin ya? Kalau negasi ketemu negasi jadinya positif. Kemudian atau jadinya dan. Kemudian di sini ada negasi. Makanya ini ekivalen. Ini dengan ini ekivalen, ini dengan ini ekivalen, ini dengan ini ekivalen. Nah, ini ya. Nah, contohnya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda boleh memiliki SIM. Jadi kalau usianya udah 17 tahun, Anda itu wajib atau boleh memiliki SIM. Nah, negasinya apa? Negasinya Anda berusia 17 tahun, tetapi Anda tidak boleh memiliki SIM. Negasinya, lawannya ya. Lawannya itu seperti itu. Anda berusia 17 tahun, tetapi Anda tidak boleh memiliki SIM. Lawannya. Nah, kemudian di dalam proposisi bersyarat ada beberapa varian ya. Ada yang namanya converse, ada yang namanya inverse, ada yang namanya kontraposisi. Nah, ini implikasi seperti ini, P maka Q. Nah, kalau converse dia kebalik. Q maka P. Jadi dibalik dia posisinya. Nah, kalau inverse itu negasi P maka negasi Q. Dia sama kayak implikasi, cuman ada negasinya gitu ya. Ada negasinya di negasi P, negasi Q gitu. Nah, sama kayak cara nginget ya. Jadi kalau implikasi P maka Q. Nah, kalau converse berarti kebalikan. Dibalik. Q maka P. Nah, kalau inverse dia sama kayak implikasi, cuman ada negasinya. Negasi P maka negasi Q. Cara ngingetnya ya. Kemudian kontraposisi. Nah, kalau kontraposisi itu sama kayak converse, jadi balik. Cuman dia ada negasi. Cara ngingetnya gitulah. Kalau yang adanya convert ataupun kontra, dia dibalik. Q maka P. Nah, kalau converse, dia nggak ada negasi. Kalau converse, Q maka P aja. Nah, kalau kontraposisi, dia ada negasi. Negasi Q, maka negasi P. Nah, cara ngingetnya seperti itu. Nah, kenapa Pak bisa seperti ini hasilnya? Ya, ini kita lihat. Ini kan implikasinya seperti ini ya. Kita punya variabel PQ. True, true, false, false. True, false, true, false. Kemudian negasinya berarti kan lawan dari P kan. False, false, true, true. Nah, negasi Q berarti lawan dari Q. Kalau dia true, maka dia false. Kalau false, maka true. Kalau true, maka false. Kalau false, maka true. Nah, sekarang implikasi. Implikasi P, maka Q. True, implikasi true. Ya, true nilainya. True, implikasi false. Ya, false. Kemudian false, implikasi true. Maka nilainya true. False, implikasi false, maka nilainya true.
Nah, kalau converse dibalik. Q dulu, baru diimplikasi dengan P. True, implikasi dengan true, ya true. False, implikasi dengan true, ya true. True, implikasi dengan false, ya false. Kemudian false, implikasi dengan false, ya true. Nah, kalau inverse, dia lawannya sama kayak implikasi, cuman ada negasinya. Negasi P, maka negasi Q. Nah, berarti ini yang kita eksekusi. False implikasi false, ya true. False implikasi true, ya true. True implikasi false, ya false. True implikasi true, ya true. Gitu juga dengan kontraposisi. Kontraposisi berarti ini dengan ini dibalik, Q dengan P. Jika false, implikasi false, ya true. True implikasi false, ya false. False implikasi true, ya true. True implikasi true, ya true. Nah, ini yang penting kalian paham ininya sih, simbolik ini ya. Kalau implikasi P maka Q, kalau converse berarti dia kebalik, Q maka P. Nah, kalau inverse itu sama kayak implikasi, namun ada negasinya, negasi P maka negasi Q. Nah, kalau kontraposisi, nah itu dibalik, sama kayak converse, cuma ada negasi Q maka negasi P. Nah, yang paling untuk kalian ingat ya ini sih, metode ini sih. Kalau ini saya yakin udah bisa lah, kalau mengisi tabel kebenarannya udah bisa sih. Yang penting pola ininya kalian paham. Implikasi itu seperti apa, kalau converse itu seperti apa, kalau inverse seperti apa, kontraposisi seperti apa. Ini varian proposisi bersyarat. Gitu ya. Ada yang tanyakan nggak terkait varian proposisi bersyarat? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya punya sebuah pernyataan. Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. P-nya apa? P-nya berarti mempunyai mobil. Q-nya apa? Q-nya orang kaya. Nah, kalau converse ingat nggak? Converse kan berarti dibalik. Q maka P. Nah, jadi pernyataannya apa? Jika Amir orang kaya, maka ia punya mobil. Jadi dibalik. Jadi Amir tuh orang kaya, jika Amir orang kaya, dia punya mobil. Converse. Nah, kalau inverse sama kayak implikasi, cuman ada negasinya. Jika Amir tidak punya mobil, maka ia bukan orang kaya. Nah, kalau kontraposisi seperti apa? Kontraposisi sama seperti converse, cuman dia ada negasinya. Makanya seperti ini jawabannya. Jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak punya mobil. Nah, itu kontraposisi. Paham? Paham nggak? Atau perlu diulang? Ulang, Pak. Oke, saya ulang ya. Nah, ini kan ada sebuah kalimat nih. Oke, atau kita taruh di Word aja ya biar enak ya. Saya stop dulu sebentar. Nah, misalkan pertanyaannya seperti ini ya. Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Ya, kita buat nih P-nya. Amir mempunyai mobil. Mempunyai mobil. Kemudian Q-nya ia orang kaya, ya, orang kaya. Nah, bentuknya kan seperti ini kan, P. Nah, ini ya, ini Q. Nah, kemudian kalau dia inverse. Nah, inverse gimana? Masih ingat nggak? Saya enter ke bawah ya. Ini saya ke bawain aja dah, biar nggak ini. Kalau inverse gimana? Masih ingat nggak polanya? Negasi P, negasi Q. Nah, betul. Jadi dia sama kayak implikasi, cuman dia ada negasinya. Negasi P, huruf gede ya, P, maka negasi Q. Mana negasi? Oh, ini negasi Q. Jadi pertanyaannya berarti jika Amir tidak punya mobil, Amir tidak punya mobil, maka ia bukan, ya, ianya jadi Said, ia bukan orang kaya.
Ini inverse. Ada yang tanya nggak terkait inverse? Enggak ya? Tidak, Pak. Nah, sekarang converse. Converse masih ingat? Ininya polanya? Q maka P, Pak. Nah, Balik. betul. Q, gitu ya. Q maka P. Nah, ya dibalik aja. Jika Amir orang kaya, maka ia punya mobil. betul sekali, maka ia punya mobil. Nah, yang terakhir kontraposisi. Kontraposisi. Ini sama kayak converse, Jika cuman dia ada Amir orang negasinya. kaya, maka ia punya mobil. Jika negasi Q, maka negasi P. Negasi P. Jika Amir bukan orang kaya, Amir B. Amir bukan bukan orang kaya, maka ia tidak punya mobil. Ita lagi. Iya. Tidak punya mobil. Gitu. Gampang kan? Gampang. Gampang. Oke, saya lanjut. Sekolah nih. Siapa sekolah? Ya, kita sekolah, bener. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada bentuk biimplikasi. Nah, kalau biimplikasi itu dia bolak-balik. Tadi kan panahnya cuma satu nih, implikasi. Nah, seperti ini ya, implikasi ya, satu panah. Nah, kalau biimplikasi namanya juga bi kan. Bi dia bolak-balik. P jika dan hanya jika. P jika dan hanya jika. Jadi dia akan bernilai true apabila kedua-duanya bernilai benar atau kedua-duanya salah, maka bernilai true. Jadi syaratnya tuh wajib keduanya tuh harus dipenuhi. P jika dan hanya jika Q. Jadi P-nya harus bernilai true dan true, maka nilainya true. Atau kalau dia false, P-nya false, Q-nya false, nilainya true. Nah, selain itu false. Jadi keduanya wajib harus dipenuhi. Jadi kalau P-nya true, Q-nya true, maka true nilainya. Kalau P-nya false, Q-nya false, maka true. Nah, selain daripada itu, kalau salah satu aja nggak ada yang sama, maka nilainya false. Tabel kebenarannya seperti ini. Nah, itu diimplikasi. Nah, seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau dia true dan true, ya true. Nah, selain daripada itu, berarti false. Nah, kalau dia false, ya true. Jadi ada dua kemungkinan untuk bernilai true. Apabila kedua-duanya bernilai true, baik P maupun Q, atau kedua-duanya false, baik P maupun Q. Bentar, saya ini dulu ya. Saya mute dulu ya si Donan ya. Kayaknya lagi di jalan tuh ya. Nah, ini contoh ya biimplikasi ya. 1 ditambah 1 jika dan hanya jika 2 ditambah 2. Jadi kalau dia true, 1 tambah 1 kan true tuh. Kemudian 2 ditambah 2 kan true, maka nilainya true. Kemudian syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembapan udara tinggi. Jika Anda orang kaya, maka Anda punya banyak uang. Dan sebaliknya, jika Anda banyak uang, maka Anda orang kaya. Bandung terletak di Jawa Barat. Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Bandung adalah terletak di Jawa Barat. Kemudian ini materi selanjutnya tentang argumen ya. Argumen itu sama seperti pelajaran SMP atau enggak SMA kalau nggak salah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai P1, P2, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ini kesimpulan. Ada titik 3 ya, titik kayak segitiga. Nah, ini artinya kesimpulan atau konklusi ya, kalau bahasa ininya konklusi. Nah, jadi P1, P2 sampai PN ini hipotesis. Jadi dugaannya apa nih? P1, P2, P3. Premis ya. Premisnya apa nih? P1, P2, P3 sampai PN. Hipotesis atau premis. Nah, Q-nya ini konklusi, kesimpulannya. Nah, oke, contoh. Nah, ini ada beberapa argumen ya. Ada yang namanya modus ponen. Modus ponen, ini P, maka Q. Kemudian ada pernyataan P. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Q. Ini modus ponen.
Jika P maka Q. Kemudian ada pernyataan P, maka kesimpulannya adalah Q. Ini modus ponen. Contohnya seperti ini. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Jadi P-nya apa? P-nya kita set air laut surut setelah gempa di laut. Nih P-nya. Kemudian Q-nya apa? Q-nya tsunami datang. Nah, argumennya seperti ini ya. Jika air laut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Jadi kalau tsunami itu akan datang apabila ada air laut surut ya setelah gempa. Nah, P maka Q. Nah, kemudian ada pernyataan. Pernyataannya air laut surut setelah gempa di laut. Q. Nah, maka kesimpulannya P, maka kesimpulannya adalah Q, tsunami datang. Jadi kalimat pertamanya seperti ini ya. Jika air laut surut setelah gempa di laut. Nah, P maka Q. Kemudian pernyataan yang kedua, air laut atau premis yang kedua, air laut surut setelah gempa di laut. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya tsunami datang gitu. Air lautnya udah mulai surut setelah gempa, maka disimpulkan bakal akan terjadi tsunami gitu. Nah, kemudian ada yang namanya modus tollens. Nah, kalau modus tollens P maka Q nih, premis yang pertama. Nah, premis yang keduanya lawannya negasi Q. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi P. Ini modus tollens. P implikasi Q. Nah, kemudian premis yang pertamanya ya, premis yang keduanya negasi Q. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya negasi P. Gitu. Kemudian ada yang namanya silogisme. Silogisme itu seperti transit ya, transitif ya. P implikasi Q. Kemudian Q ini akan berimplikasi R. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya P implikasi R. Jadi P implikasi ke Q. Kemudian Q implikasi ke R. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya P implikasi ke R. Nah, ini aturan silogisme ya atau transitif. Nah, ini contoh modus ponen, contoh soal. Premis satunya, jika seorang anak rajin belajar, maka ia lulus ujian. P-nya apa? P-nya anak rajin belajar. Q-nya apa? Ia lulus ujian. Jadi kalau anak itu rajin belajar, maka dia lulus ujian. Kemudian ada premis kedua. Ahmad adalah anak yang rajin belajar. Berarti kan P nih. Si Ahmad ini kan anak yang rajin belajar ya. Kita anggap itu P. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya Q. Maka ia akan lulus ujian. Nah, ini modus ponen. Jika P maka Q, premis pertamanya. Premisnya keduanya P. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Q. Paham nggak modus ponen? Premis 1, premis 2. Nah, kesimpulannya apa? Ya ini, Ahmad lulus ujian. Nah, ini modus ponen. Kemudian ini contoh modus tollens. Jika hari Minggu, maka Budi bertamasya ya atau berliburan ya, berliburan. Premis keduanya, Budi tidak bertamasya atau tidak berliburan. Maka dapat disimpulkan bahwa hari ini bukan hari Minggu. P-nya apa? P-nya hari Minggu. Q-nya apa? Q-nya bertamasya atau berliburan ya. P implikasi Q. Nah, kemudian premis keduanya itu negasi Q. Tidak bertamasya atau tidak berliburan ya. Maka kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya negasi P. Berarti kemungkinan hari ini bukan hari Minggu. Nah, ini modus tollens. Nah, yang terakhir modus silogisme. Ini contoh nih. Jika Budi rajin belajar, nah kita anggap P nih ya. Rajin belajar, Budi rajin belajarnya P. Maka ia naik kelas, maka Q ya. Nah, kemudian premis yang kedua, jika ia naik kelas, berarti kan sama dengan Q ya. Kan kita udah set nih, ia naik kelasnya kan Q. Jika ia naik kelas Q, maka dia dibelikan sepeda. Berarti ini R. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya jika P maka R. Jika Budi rajin belajar, maka ia akan dibelikan sepeda. Gitu. Ini silogisme atau transitif ya. Jadi ada 3 modul yang kita pelajari ya. Ponen. Saya ulangi lagi ya. Ponen. Nah, ponennya bentuknya seperti ini. P
implikasi Q, kemudian premis yang pertamanya, premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Ini modus ponen. Kemudian ini modus tolen. P implikasi Q. Nah, ini negasi Q. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi P. Nah, ini modus tolen. Nah, yang terakhir modus silogisme atau transitif. P maka Q, Q maka R. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah P maka R. Gitu. Gimana, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak terkait materi modus? Ada yang ditanyakan nggak?